Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kabar Bapak Ibu Saudara semua. Jumat malam hari tanggal 14 Juni 2024. Waktu begitu cepat, terus tanggal berubah. Dari sejak kita awal memasuki bulan Juni sampai saat ini sudah 2 minggu kita berjalan di bulan Juni ya Bapak Ibu ya. Besok tanggal 15 sudah di pertengahan bulan Juni. Waktu terus berjalan. Demikian rohani kita terus melangkah bersama Yesus. Karena saya sudah sering kali katakan, kita menantikan kedatangan Tuhan. Semakin hari semakin mendekati langkah yang terakhir, kedatangan Tuhan Yesus. Kita makin menyambut hari Tuhan yang besar, hari Tuhan yang mulia, hari Tuhan di atas segala-galanya. Dan terakhir, the end of the world, dunia akan berakhir. Kalau Yesus sudah datang, janji Tuhan ada langit yang baru, bumi yang baru. Bukan langit yang lama, bukan bumi yang lama yang kita tinggal. Semua akan hancur tetap, kekal selama-lamanya. Tapi orang yang tinggal di dalam firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Itu saya berpegang kepada janji Tuhan. Kalau Yesus datang, karena Yesus berjanji naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita semua. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Karena nanti kita baca dalam Yohanes pasal 11. Puji Tuhan, tiap malam kita baca perjanjian baru, besok pagi perjanjian lama, supaya kita terus baca firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Malaki, perjanjian baru dan Injil Matius sampai kitab Wahyu, semuanya kita selesai. Kita mau baca sepenuhnya firman Tuhan, supaya hidup kita diisi dengan kebenaran Tuhan, supaya menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih, supaya hidup kita hanya diisi dengan kebenaran surgawi firman Tuhan. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, haleluya. Terdengar suara Yesus yang merdu, amin, haleluya. Ia pergi ke negeri terang, surga yang bakal, haleluya, untuk menyediakan tempat bagi kita semua, haleluya. Jangan tolak kasih Tuhanmu yang setia, haleluya, agar kau pun boleh masuk terang mulia di dalam surga, haleluya. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, haleluya. Setialah ikut Yesus sampai ke surga, amin, haleluya. Yesus mati di atas kayu salib yang sangat hina, haleluya, untuk menebus dosa kita semua, amin, haleluya. Nanti pada suatu hari yang mulia, amin, haleluya, kita akan kumpul bersama di surga, amin, haleluya. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, amin, haleluya, agar semua boleh masuk terang mulia, amin, haleluya. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, haleluya, bersama Yesus di surga selamanya, amin, haleluya. Bila hatimu sepi dan tidak ada teman, haleluya, dalam dunia ini yang penuh susah, haleluya, serahkanlah hidupmu hanya kepada Yesus. Setialah dan taat pada firman Tuhan, haleluya. Jangan
tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Haleluya. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Terima kasih Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Amin. Haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 3. Haleluya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itulah firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Haleluya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku itu di surga, supaya di tempat di mana aku berada, haleluya, kamu pun berada bersama Yesus di surga. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Percayalah hanya kepada Tuhan Yesus Juru Selamatmu. Dialah Bapa yang di surga akan datang kembali, akan menyediakan tempat bagi kita semua. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Sucikan mulutku Bapa, pikiranku, hatiku, untuk terima firman-Mu malam hari ini Bapa. Bawalah aku selalu di dalam kebenaran-Mu. Amin. Ampunilah semua dosaku, semua salahku. Ku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita tidak pernah berhenti selalu memuji akan Tuhan. Sepanjang Dia Yesus yang layak kita puji dan sembah. Tidak ada pribadi lain. Kita tidak punya Allah lain selain Allah yang tunggal, Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, yaitulah Tuhan Yesus Kristus. Di mana janji Tuhan, kata firman Tuhan katakan tadi, Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya, selama kita hidup di dalam dunia, banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah membuat hati kita kecewa, membuat hati kita bimbang. Tapi kata Tuhan, jangan pernah gelisah, karena kita punya Tuhan Yesus yang berjanji setia. Makanya Tuhan langsung memberikan statement kepastian di sini. Suatu kepastian, ketenangan buat kita. Di ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kepastian bahwa kita menunggu menantikan kedatangan Tuhan. Karena Yesus waktu yang lalu, ya, kita bulan Mei, kita sama-sama merayakan ibadah kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga, salah satunya karena dia berjanji menyediakan tempat buat kita. Sebab di ayat ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat aku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, dahsyat. Cintanya Tuhan luar biasa. Rencana Tuhan agung dan sempurna. Yesus datang memang untuk menyelamatkan kita. Dan Yesus sudah melaksanakan tetelestai, rencana yang sempurna di atas Bukit Kalvari, Bukit Golgota, penebusan dosa kita. Supaya kita layak nanti kalau Yesus datang. Tuhan sudah sediakan tempat tinggal surga buat selama-lamanya. Maka sebelum itu terjadi, dibereskan sama Tuhan. Yesus datang ke dunia sebagai bayi. Kelahirannya, Yesus mati untuk kita. Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga. Tetelestai sudah selesai. Jadi Tuhan sudah menyediakan semuanya. Sudah melakukan yang terbaik buat umat manusia. Saat sekarang tinggal respon dari kita. Apakah kita meresponi cintanya Tuhan, yaitu setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan apa? Hidup taat kepada firman. Ini penting. Kekristenan itu bukan teori, tapi Kristen adalah punya hubungan dekat dengan Tuhan. Punya perilaku kita ini sesuai dengan apa maunya Tuhan. Karena kita sebagai anak-anaknya, maka wajar, anak wajib dan harus untuk taat kepada firman Tuhan. Taat kepada perintah Bapa di surga. Itu kebenaran firman Tuhan. Karena janji Tuhan nanti, bahwa Tuhan akan menyediakan tempat buat kita. Di situ Tuhan berada, kamu pun juga berada. Jadi Yesus di surga, kita juga di surga. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau perbaiki kualitas hidup kita, supaya kita berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, kita mau akhiri Injil Yohanes pasal 11, saudara ya. Spesial saya supaya besok malam kita lanjut di pasal 12. Terus kita lakukan setia. Bapak Ibu, mari menjadi anak Tuhan yang setia. Jadilah hamba Tuhan yang setia. Bukan hamba Tuhan yang sombong, tinggi hati. Jangan, gak ada gunanya sudah. Gak ada yang merasa hamba Tuhan yang paling jago, paling hebat teologi, yang paling mengerti Alkitab. Wah, nanti seperti orang Farisi yang jagonya Alkitab, tapi bukan sebagai pelaku firman. Jangan. Lebih bagus kita banyak, kita mau duduk diam di kaki Tuhan, mau minta pengertian dari Tuhan, biar Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan ingatkan kita, supaya kita lebih banyak untuk mendengar suara Tuhan, sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca ayat 45, supaya kita makin cinta Tuhan. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Mereka itu hanya ngetes, saudara, mau tahu. Ya, kepo nih saudara, orang Farisi. Mau tahu sih apa yang dikatakan Yesus, mau tahu dia. Ternyata apa yang dikerjakan Tuhan, Lazarus bangkit. Coba kalau Lazarus tidak bangkit, coba. Wow, Yesus dimaki-maki, dihina Farisi. Ini aja mereka masih punya kejahatan, niat jahat. Padahal Yesus sudah melakukan yang terbaik. Lazarus bangkit, saudara. Mereka tahu. Dan puji Tuhan, mereka juga ada yang percaya. Mereka katakan ya, Maria dan yang telah menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Banyak mereka percaya. Tapi ayat ke-46, tapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam kepala dan orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Jadi iri hati, saudara. Ya, dia pikir, wah, apa Yesus melakukan banyak mujizat, jadi punya niat tidak baik. So, inilah orang Farisi, orang para pemimpin imam besar. Termasuk di dalamnya ada orang Kristen, saudara. Banyak anak Tuhan yang Kristen seperti Yudas Iskariot tidak senang sama Tuhan Yesus. Padahal Tuhan itu Bapa kita yang sangat baik. Luar biasa cintanya Tuhan. Mari Bapak Ibu semua alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Supaya kita makin hari makin cinta Tuhan. Tidak terpengaruh dengan kejahatan dari dunia ini, tapi hanya oleh firman Tuhan. 48, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang
dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Coba nih, mereka tidak mau Yesus dipercayai oleh banyak orang. Karena di sini apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepada. Jadi orang mereka jahat, ya iri hati, dendam dengki sama Yesus. Ya supaya orang tidak boleh datang percaya kepada. Itu suara iblis. Maunya iblis kan supaya orang datang kepada iblis, bukan datang kepada Tuhan. Ya, terus 49. Tapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Dan kamu tidak tahu Yesus ya insyaf. Tetapi kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati itu bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun ia berbuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Coba nih, memang sudah dibuatkan Yesus. Ya, Yesus dia akan sudah pernah bicara dengan murid-muridnya. Aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan dihina, ya, disiksa dan akhirnya mati di atas kayu salib di Yerusalem. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Dengan kehadiran Yesus, semua mari kita yang tercerai-berai jadi satu tubuh Kristus, ya. Maka saya juga katakan besok di surga tidak ada nama-nama gereja, yang ada nama Tuhan Yesus, seperti dalam Wahyu 22 ayat 4, Saudara. Coba saya mau baca Wahyu 22 ayat 4. Di surga tuh hanya satu, hanya yang punya satu nama, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dahinya ada nama Yesus. Wahyu 22 ayat 4 katakan, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Coba, mereka akan melihat wajahnya. Kita semua akan jumpa dengan Yesus. Dan namanya, nama Yesus akan tertulis. Jadi hanya pada orang yang punya nama Yesus, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh itu mari kita belajar mulai saat ini, supaya kita menjadi anak yang Tuhan, yang taat, yang cinta Tuhan, yang sungguh mengasihi Tuhan. Ayat 52, dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi untuk mengumpulkan dan persatuan anak Allah yang terjadi semua dipersatukan, ya, menjadi satu tubuh Kristus. Mulai dari hari itu mereka sepakat, ya, untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Wow, mereka menyucikan diri, saudara, ya. Padahal mereka tahu sucian hanya datang daripada pekerjaan Roh Kudus. Kalau mereka tinggi hati, sombong, mana bisa saudara hati suci, saudara. Hati suci itu oleh pekerjaan Roh Kudus, dan harus ada kita rendah hati. Kalau kita sombong, mana bisa hidup suci. Banyak mereka itu sombong, tinggi hati, punya rencana jahat terhadap Yesus. Bagaimana orang benci aja tidak suci. Maka di antara Bapak Ibu tidak boleh ada rasa dendam, dengki, benci, iri hati. Buang itu dalam nama Yesus, ya. Dalam Wahyu, dalam Ibrani 12 ayat 14, hendaklah kamu berdamai dengan setiap orang. Wahyu 12:14. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa jumpa dengan Tuhan. Kalau kita tidak damai dengan orang, punya dendam, dengki, benci, itu berarti tidak suci, itu tidak kudus. Berarti hati kita kotor karena punya simpan dendam, dengki. Tapi mari kita semua bertobat. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Terus ayat 56, mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu, akan datang juga ia ke pesta? Ayat 57 yang terakhir, sementara itu imam-imam kepala dan orang Farisi telah memberikan perintah setiap orang yang tahu di mana dia berada, memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Jadi mereka sepakat untuk menangkap Yesus dan akan bunuh Yesus. Tapi belum tiba saatnya, saudara. Karena Yesus tahu persis akan datang waktunya. Nanti sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi artinya mari melalui firman Tuhan hari ini, malam ini, membawa kita untuk lebih cinta Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Karena janji Tuhan nanti kelak, Yesus akan datang kembali, menyediakan tempat buat kita, akan mengangkat kita masuk dalam kerajaan surga. Karena Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 3, dikatakan Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempatku di mana aku berada, kamu pun berada. Ini menjadi kerinduan Tuhan. Amin. Supaya nanti Yesus di surga, kita masuk ke surga. Oleh itu mari, sementara kita hidup, berpeganglah kepada firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Jangan punya hati yang tidak benar, tapi milikilah hatiku dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita layak, berkenan
diberkati sama Tuhan. Amin. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, haleluya, bersama Tuhan Yesus di surga. Amin, haleluya. Setialah ikut Yesus sampai langkah yang terakhir, haleluya. Hidup taat selalu di dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Saya sudah sering katakan, kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita berdandan seperti seorang perempuan yang berdandan jumpa dengan suaminya. Demikian kita sebagai gereja Tuhan berdandan, hidup berkenan sama Tuhan Yesus, berperilaku sesuai dengan firman Tuhan, supaya hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.